Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 38. Oke, langsung sebanyak memang memang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan masih bergerak dengan sangat cepat di dalam lorong dimensi ini yang kemudian setelah beberapa saat dia muncul di perbatasan antara pegunungan Tianmo dan juga Urat Kaisar. Xiaoyan segera turun dari udara. Dia mengambil posisi duduk bersila yang kemudian memulihkan Dogi di dalam tubuhnya. Karena perjalanan menggunakan lorong dimensi ini telah benar-benar menguras kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat Xiaoyan merasa Doginya sudah pulih, dia membuka mata kembali dan segera melambaikan tangan, merobek celah dimensi dan masuk ke dalamnya sekali lagi. Akhirnya, setelah perjalanan ini, Xiaoyan muncul di atas kota iblis. Dia mengamati tempat sekeliling dan kemudian segera menuju istana dari King Haoran. Sesampainya di dalam tempat itu, Xiaoyan mendarat di halaman dari istana dengan cara yang cukup ringan. King Haoran tiba-tiba saja keluar menyambut Xiaoyan dengan ekspresi wajah yang gembira. Adikku Xiaoyan, ternyata itu kau. King Haoran sama sekali belum menerima kabar tentang kedatangan Xiaoyan di kota iblis. Tapi begitu Xiaoyan muncul dari celah dimensi, sebenarnya King Haoran sudah merasakan aura dari Xiaoyan yang cukup familiar. Dan dia segera keluar dari dalam istananya untuk memberikan sambutan. Xiaoyan hanya menatap King Haoran sambil tersenyum tipis. Dia menangkupkan kedua tangannya dan juga membungkuk hormat sambil berkata, "Salam hormat kakak King." King Haoran pun menggoda Xiaoyan. Adikku Xiaoyan, kau baru saja menikah. Kenapa tidak berada di rumah saja bersama dengan istrimu? Dan ada apa kedatanganmu ke tempatku ini? Ayo kita masuk dulu dan mengobrol di dalam istana saja. King Haoran pun mengajak Xiaoyan masuk ke dalam istananya. Sambil berjalan ini, Xiaoyan pun mengatakan, "Kakak King Haoran, aku sebenarnya akan pergi ke provinsi di Yuan. Dan aku datang secara khusus ke tempatmu adalah untuk berterima kasih atas kemurahan hatimu memberikan hadiah-hadiah kepada Clan Xiao." King Haoran kemudian mempersilahkan Xiaoyan duduk sambil menuangkan teh. Dia berkata, "Apa yang kau maksud adalah biji-biji itu? Sudahlah, itu bukanlah apa-apa. Toh benda-benda itu tidak berguna bagiku dan lebih baik diberikan pada Clan Xiaomu." Xiaoyan sangat berterima kasih dalam hal ini. Dan kemudian King Haoran sekali lagi dia berkata, "Tadi kau menyebutkan bahwa dirimu akan pergi menjelajahi provinsi di Yuan ini." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara King Haoran, meskipun dia adalah orang yang cukup kuat, tapi dia memilih tinggal di bagian pinggiran dari provinsi di Yuan. Karena King Haoran mengetahui bahwa di bagian inti dari provinsi di Yuan ditempati oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Xiaoyan kemudian berkata, "Kakak, sebenarnya kepergianku menuju provinsi di Yuan ini adalah untuk mencari Clan Yao. Mungkinkah kakak King Haoran memiliki cara untuk bisa menemukan keberadaan mereka?" King Haoran pun cukup bingung. "Kenapa kau harus mencari Clan Yao? Apakah kau ingin belajar alkemis? Ras iblis kita memiliki banyak alkemis yang luar biasa dan tidak kalah hebatnya dengan para tetua dari Clan Yao. Kenapa kau harus repot-repot pergi mencari Clan Yao itu?" Kekuatan jiwa dari ras iblis tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara ras manusia dan juga ras Yao serta ras binatang iblis. Para alkemis dari ras iblis tentu saja juga tidak lemah. Bahkan bisa dikatakan bahwa di antara para alkemis teratas dari benua saat ini, ras iblis memiliki jumlah yang jauh lebih besar daripada ras manusia. Xiaoyan kemudian mulai menjelaskan pada King Haoran, "Ini bukan tentang mempelajari alkemis. Aku dengar bahwa Clan Yao memiliki metode untuk bisa menghidupkan kembali seseorang yang hanya memiliki sedikit kekuatan jiwa. Seorang leluhurku dari benua Dogi yang pernah membantuku naik ke benua Dodi ini, dia telah mengerahkan seluruh energi dan juga kekuatan jiwanya yang pada akhirnya membuat jiwanya itu lenyap
Aku selalu merasa bersalah karenanya. Jadi aku berharap bisa menghidupkan kembali leluhurku tersebut. King Haoran menganggukkan kepalanya. Jadi begitu. Masalahmu memang hanya klan Yao yang memiliki metode ini. Aku pernah mendengar sebelumnya. Konon ada harta karun misterius di dalam klan Yao yang memiliki efek menghidupkan orang yang hanya tersisa jejak jiwanya itu. Tidak sulit menemukan klan Yao. Kau bisa mencari kota yang bernama Kota Juki. Namun mendapatkan barang itu mungkin cukup sulit. Konon banyak orang telah mencari barang ini dan semuanya hanya kembali dengan tangan kosong. Ketika membicarakan tentang klan Yao tersebut membuat King Haoran tidak kuasa mengerutkan keningnya karena dia mengetahui bahwa klan Yao bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan paling licik di antara ras manusia. Shou Yan hanya bisa mengerutkan keningnya sambil berkata, Kota Juki. King Haoran kemudian menjelaskan, benar, Kota Juki merupakan kota provinsi di Yuan. Semua kekuatan benua ini memiliki markas di sana. Ketika Shou Yan mendengarkan kata-kata semua kekuatan dari benua Dodi memiliki markas di kota Juki, hal itu membuatnya tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas yang panjang. Karena Shou Yan tahu bahwa kota Juki adalah pusat dari benua Dodi. Shou Yan menjadi cukup penasaran dan kemudian dia bertanya, Kakak King Haoran, tolong ceritakan padaku tentang situasi dari kota Juki. King Haoran pun kemudian berkata, aku benar-benar perlu memberitahumu. Jika tidak, dengan kekuatanmu saat ini, jika kau tanpa sengaja memasuki kota Juki, maka aku kakakmu tidak akan bisa hidup dengan tenang. Maka dari itu aku akan memperkenalkanmu pada kekuatan-kekuatan besar yang ada di provinsi di Yuan saat ini. Penjaga, tolong ambilkan peta dari provinsi di Yuan. Penjaga yang berada di dalam ruangan ini hanya bisa menganggukkan kepalanya yang kemudian mereka pergi untuk mendapatkan peta provinsi di Yuan. Sementara Shou Yan tiba-tiba saja mengubah topik pembicaraan. Kakak King Haoran, kenapa aku sampai saat ini belum melihat Nona King Mu'er? Mendengarkan Shou Yan bertanya tentang King Mu'er membuat King Haoran langsung nampak bersedih. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan bahas itu lagi. Semenjak kau menikah, dia selalu murung setiap harinya tanpa adanya alasan yang jelas. Dan kemudian dia juga uring-uringan melampiaskan amarahnya pada semua orang. Ketika mendengarkan hal seperti ini, Shou Yan cukup terkejut dan dia juga merasa canggung. Tapi Shou Yan tidak tahu kenapa sikap dari King Mu'er seperti itu. Mungkinkah ada hubungannya dengan Shou Yan? Tidak lama kemudian, seorang penjaga yang menggunakan baju sirah berwarna merah kembali ke tempat ini yang kemudian dia berkata, pemimpin, ini peta yang Anda butuhkan. King Haoran menatap pada Shou Yan dan kemudian dia mengatakan, Shou Yan, sudahlah, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena petanya sudah datang. Mari aku jelaskan berbagai tempat-tempat yang berada di dalam provinsi di Yuan ini. King Haoran mulai membuka peta itu dan kemudian memberikan penjelasan serta pemahaman pada Shou Yan tentang provinsi di Yuan dan juga kota Juki. Provinsi di Yuan meskipun bukan provinsi daratan terbesar di dalam benua Dodi, tapi provinsi itu memiliki energi asal kaisar yang paling tinggi di seluruh benua dan juga memiliki kota terbesar bernama Kota Juki ini. Luas dari Kota Juki telah melampaui imajinasi dari orang biasa. Kota Juki ini juga memiliki sebuah hutan yang sangat besar bernama Hutan Juki. Bahkan luasnya beberapa kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi Kaisar. Hutan Juki merupakan tempat yang paling didambakan oleh semua kultivator di dalam benua Dodi untuk mendapatkan pengalaman dan juga berburu harta karun. Tempat itu telah diselimuti penghalang cahaya yang sangat besar dan terbuka satu kali setiap 3.000 tahun. Hari pembukaan dari pelindung energi hutan Juki itu disebut sebagai Festival Juki dan
dan hari pembukaannya, gerbang cahaya energi yang tidak terhitung jumlahnya akan muncul. Kemudian gerbang cahaya ini akan menghilang kembali, dan 10 tahun kemudian gerbang cahaya itu akan keluar kembali untuk mengeluarkan orang-orang yang berada di dalamnya. Hutan Juki itu berisi binatang iblis yang unik dan jarang terlihat di dunia luar. Bahkan juga telah tumbuh bunga serta tanaman-tanaman eksotis yang langka tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, juga ada berbagai harta karun yang cukup luar biasa dan memiliki fungsi yang berbeda-beda, termasuk 3 keajaiban seperti api surgawi, roh hantu, dan juga segel roh. Meskipun hutan Juki ini cukup luar biasa, tapi bahaya yang ada di dalamnya juga tidak bisa dianggap remeh. Binatang iblis yang berada di dalam tempat itu bahkan kekuatan terendahnya berada di bintang 5 Dodi. Mereka tidak muncul secara individu tapi berkelompok, dan yang paling kuat berada di puncak bintang 7 Dodi. Namun yang paling ditakutkan ketika berburu di dalam hutan Juki bukanlah binatang iblis, melainkan sesama manusia. Kekuatan saja tidak cukup sebagai bekal jika berburu di dalam hutan Juki ini, karena seseorang juga membutuhkan sebuah koneksi serta keberuntungan. Tanpa adanya kedua hal itu sama saja dengan menantang bahaya. Di bagian pusat dari provinsi Diyuan itu juga telah dibagi menjadi 6 distrik berdasarkan kekuatan. Karena jarak yang sangat jauh di antara 6 distrik tersebut, ketika seseorang akan pergi dari kota satu ke kota yang lainnya, mereka perlu menggunakan sebuah lubang cacing atau yang disebut juga sebagai portal teleportasi. Lubang cacing yang berada di kota Juki adalah yang paling baik serta paling canggih karena kecepatan transmisinya 100 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan lubang cacing yang lainnya. Meskipun konsumsi energi sangat besar, tapi perjalanan menggunakan lubang cacing ini untuk menuju kota yang paling jauh hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Kota Juki memang bukan kota terbesar, tapi mereka merupakan kota yang paling makmur dengan segala fasilitas yang bisa dibayangkan dan juga layanan yang cukup luar biasa. Semua kekuatan besar berkumpul di dalam kota itu, dan pertempuran dilarang keras di dalam kota Juki kecuali di arena pertarungan khusus. Bagian luar dari kota Juki berbentuk lingkaran dan dikelilingi oleh pegunungan yang tidak lain adalah pegunungan Binan, pegunungan Yunsen, dan juga pegunungan Urat Kaisar. Ketiga pegunungan ini masing-masing dihuni oleh ras manusia, ras Yao, dan juga ras iblis, dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai wilayah 3 ras besar. Di antara mereka binatang iblis di pegunungan Binan sedikit lebih maju jika dibandingkan dengan yang ada di pegunungan Yunsen, sedangkan yang ada di pegunungan Urat Kaisar adalah binatang iblis yang paling lemah. Hampir semua kekuatan besar dari sebuah institusi mereka telah ditempatkan di dalam kota Juki, menjadikan berbagai kekuatan di kota Juki sebagai campuran dari kekuatan-kekuatan luar biasa yang tidak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja di antara kekuatan-kekuatan ini ada 6 kekuatan besar yang paling menonjol. Yang pertama, kedua, dan juga ketiga adalah ras manusia, ras Yao, dan juga ras iblis. Ketiga kekuatan fundamental ini meliputi seluruh benua, bisa dikatakan sebagai kekuatan pilar utama. Setelah terjadinya bencana kuno saat itu, ras iblis mengalami berbagai penindasan. Tidak hanya jumlah orang yang naik ke benua Dodi dibatasi, tapi persyaratan kekuatan tubuh untuk naik ke bintang 5 Dodi juga telah dinaikkan, yang sangat mempengaruhi ras iblis dan membuat mereka menjadi ras dengan tubuh fisik yang paling lemah. Ditambah dengan hilangnya token iblis darah menyebabkan fondasi dari seluruh ras iblis menjadi berantakan, dan saat ini ras iblis merupakan kekuatan terlemah di antara 3 kekuatan utama. Ras Yao karena kematian
seorang Saini yang mereka miliki selama bencana kuno akhirnya membuat Ras Yao kekurangan energi suci dan menyebabkan Ras Yao mengalami kemajuan yang sangat lambat dalam meningkatkan kekuatan tubuh, sehingga mereka kekuatannya juga tidak menonjol. Di sisi lain, ras manusia memiliki populasi yang paling besar. Mereka bisa pulih dengan cepat dari bencana kuno, sehingga saat ini bisa dianggap ras manusia merupakan kekuatan yang paling mendominasi. Di peringkat keempat ada Aulapil. Kekuatan ini dikenal oleh semua orang dari benua Dodi. Aulapil telah mengumpulkan sebagian besar alkemis terbaik di dalam benua Dodi. Karena status dan pengaruh khusus dari para alkemis, kekuatan dari Aulapil jauh lebih kuat daripada yang terlihat di dalam permukaan, dan kekuatannya juga tidak terukur. Diakibatkan keunggulan ras iblis dalam hal kekuatan jiwa serta keunggulan ras manusia dalam hal api surgawi, maka alkemis-alkemis terbaik di dalam Aulapil hampir semuanya berasal dari ras iblis dan juga ras manusia. Di peringkat kelima ada aliansi bisnis. Sesuai dengan namanya, aliansi bisnis ini telah mengendalikan hampir seluruh peredaran barang dan juga jual beli sumber daya di seluruh benua ini. Hampir setiap sudut dari benua memiliki cabang aliansi bisnis. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah pengendali jalur kehidupan ekonomi di seluruh benua Dodi, serta memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Aliansi bisnis ini didirikan bersama-sama oleh ras manusia, ras Yao, dan juga ras iblis. Di peringkat keenam ada aliansi bayangan. Itu merupakan sebuah aliansi yang sangat istimewa, mengkhususkan diri di dalam pengumpulan informasi dan juga intelijen khusus, serta menerima komisi untuk kegiatan jagal. Jaringan intelijennya sangat luas serta efisiensinya sangat tinggi. Hampir tidak ada informasi yang tidak bisa diungkapkan kecuali 3 keajaiban dunia. Selain itu, tingkat keberhasilannya dalam misi penjagalan juga sangatlah tinggi. Para penjagal dari aliansi bayangan tidak hanya kuat, tapi mereka juga profesional. Yang paling terkenal merupakan perintah jagal yang dikeluarkan oleh aliansi bayangan, dan itu dibagi menjadi 4 tingkatan: perintah jagal kuning, perintah jagal mendalam, perintah jagal bumi, dan juga perintah jagal surga. Perintah jagal ini dikeluarkan tergantung pada target dan juga kesulitan setiap penjagalan, dan setiap perintah jagal itu hanya bisa digunakan 1 kali saja. Apabila gagal, maka perintah jagal akan ditingkatkan. Dan jika perintah jagal surga masih gagal, maka perintah tersebut akan dibatalkan secara permanen. Namun hingga saat ini belum ada insiden perintah jagal surga yang gagal. Aliansi bayangan ini sangatlah misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan para penjagal bayaran, mereka selalu menggunakan topeng hitam ketika menjalankan misinya. Apabila sebuah misi gagal, maka mereka akan mundur sepenuhnya dari aliansi atau bahkan melenyapkan diri sendiri tanpa jejak. Aliansi bayangan ini mereka bekerja demi uang. Selama kau bisa membayar, maka kau bisa melakukan transaksi apapun dengan aliansi bayangan yang mampu mereka lakukan. Dan tentu saja biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal. Mendengarkan penjelasan seperti ini hanya membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia merasa cukup takjub dengan kota Juki. Bahkan saat ini King Haoran juga telah memberikan sebuah tanda yang ada di peta tentang keberadaan tempat tinggal dari klan Yao. Meskipun di dalam peta terlihat nampak sederhana, tapi untuk menemukan klan Yao tidak sesederhana yang dipikirkan. Xiaoyan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam ketika memikirkan hal seperti ini saja. King Haoran melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berbicara, "Baiklah, mungkin hanya seperti itu saja situasi dari bagian pusat
provinsi di Yuan yang bisa aku jelaskan pada dirimu. Saat King Haoran sedang menjelaskan situasi umum dari provinsi di Yuan serta kota Juki pada Xiaoyan, di luar dari istana ini, seorang lelaki tua berjubah merah yang tidak lain bernama Tetua Ying. Orang itu adalah orang yang barusan menyerahkan peta provinsi di Yuan kepada penjaga untuk diberikan pada King Haoran. Tiba-tiba saja seorang gadis cantik memasuki halaman dari istana ini yang tidak lain itu adalah King Mu'er. Ketika melihat Tetua Ying, dia pun berkata, Tetua Ying, tunggu dulu." Tetua Ying hanya menoleh pada King Er dengan raut wajah penuh ketakutan karena dia takut diamuk. Semenjak King Mu'er mendengarkan pesta pernikahan Xiaoyan, sifatnya menjadi pemarah yang luar biasa. King Mu'er pun mendekati Tetua Ying dan kemudian dia bertanya, "Di dalam sana kakakku sedang mengobrol dengan siapa?" Tetua Ying kemudian berkata, "Nona muda, pemimpin sedang berbicara dengan Tuan Xiaoyan." King Mu'er menyipitkan matanya. "Apa? Xiaoyan? Sejak kapan pembohong itu datang ke tempat ini dan untuk urusan apa?" Tetua Ying dengan cepat menimpali, "Tuan Xiaoyan baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Mengenai alasan dia kemari, aku juga tidak paham. Pemimpin hanya memintaku untuk membawakan peta dari provinsi di Yuan serta kota Juki." King Mu'er kemudian mengatakan, "Kota Juki? Dengan siapa dia datang?" Tetua Ying pun mengatakan, "Dia datang sendirian." Mata dari King Mu'er melirik tempat sekeliling dan kemudian dia tersenyum dengan cara yang nakal, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Datang sendiri, kota Juki." Hai, aku mengerti. Setelah mengatakan hal seperti ini, King Mu'er pun berbalik dan dia meninggalkan halaman dari istana ini. Sementara Tetua Ying hanya bisa memperhatikan sikap aneh dari King Mu'er sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melanjutkan untuk berjalan meninggalkan istana ini karena akan kembali ke dalam kediamannya. Sementara di dalam aula, Xiaoyan yang sudah memahami situasi umum serta distribusi kekuatan dari provinsi di Yuan dan juga kota Juki, dia pun mengobrol sebentar dengan King Haoran dan melihat bahwa hari sudah larut. Xiaoyan berdiri. Dia mengucapkan terima kasih banyak dan juga selamat tinggal kepada King Haoran, kakak King Haoran. Karena hari ini sudah larut, mungkin aku harus berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Jika dilihat dari peta, kota Juki terletak sangat jauh dari tempat ini. Bahkan jika Xiaoyan bepergian tanpa istirahat, masih akan membutuhkan waktu beberapa hari mencapai wilayah terluar. Terlebih lagi Xiaoyan tidak bisa menggunakan portal teleportasi luar angkasa. Jadi dia hanya bisa menuju kota Juki dengan berjalan kaki atau berlari, dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. King Haoran cukup kaget dan dia langsung berdiri ketika mendengarkan bahwa Xiaoyan akan pergi dari dalam tempat ini. Memandang jika langit sudah hampir gelap membuat King Haoran khawatir dan dia berkata, "Xiaoyan, Sungai Kaisar telah dipenuhi dengan binatang iblis. Kekuatanmu yang hanya berada di bintang 3 Dodi, mungkin kau akan menghadapi kesulitan yang cukup besar. Terlebih lagi perjalananmu kali ini hanya bisa kau lakukan dengan berjalan kaki dari sini menuju kota Juki, dan itu setidaknya memakan waktu setengah bulan jika tidak menghadapi bahaya apapun. Karena hari ini sudah malam, kenapa kau tidak beristirahat saja dulu di dalam tempat ini dan besok kita bisa naik burung terbang dari ibu kota iblis. Itu akan sangat aman untuk perjalananmu. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan saranku?" Tentu saja King Haoran mengkhawatirkan Xiaoyan berjalan dari tempat ini menuju kota Juki akan menghadapi banyak bahaya. Hanya dengan kekuatan Xiaoyan di bintang 3 Dodi, jelas King Haoran tidak ingin Xiaoyan menemui hal yang tidak diinginkan. Dan burung terbang merupakan transformasi umum di daerah yang lebih kecil. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan lubang cacing yang merupakan portal teleportasi, tapi burung terbang itu jelas sangat aman. Xiaoyan merenung sejenak dan pada akhirnya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika begitu aku akan mendengarkan saran dari kakak King Haoran." King Haoran pun tertawa. "Bagus sekali. Malam ini kita berdua yang merupakan saudara
harus bersenang-senang. King Haoran kemudian memerintahkan para pelayan istana untuk menyiapkan jamuan dan memperlakukan Zhou Yan dengan baik. Dalam perjamuan malam ini, King Haoran bersama dengan Zhou Yan terus mengobrol dengan cara yang cukup akrab. King Haoran kemudian berkata, "Zhou Yan, ada baiknya kau mengenal kota Juqi terlebih dahulu. Dalam beberapa hari lagi, pertemuan agung dan Dian akan diadakan. Aku juga akan pergi ke kota Juqi dan kita bisa bertemu lagi di tempat itu." Zhou Yan pun pandangan matanya berbinar dan dia secara spontan berkata, "Pertemuan agung dan Dian?" Lalu Zhou Yan berpikir bahwa orang-orang yang hadir di dalam pertemuan agung dan Dian ini, mereka merupakan para ahli yang hebat dengan kemampuan alkemis yang luar biasa. Nama lain dari pertemuan dan Dian itu adalah pertemuan para alkemis. Kompetisi alkemis akan diadakan di dalam pertemuan tersebut. Zhou Yan tiba-tiba saja cukup minder dengan kemampuannya saat ini. Mungkin tidak memenuhi syarat untuk ikut di dalam pertemuan alkemis atau pertemuan agung dan Dian tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan meningkatkan kemampuannya supaya dia bisa mengikuti pertemuan agung dan Dian atau pertemuan alkemis ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.